Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 Ilmu Ekonomi C, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Kami berjumlah 3 orang atas nama Zohriatul Hasanah dengan NIM 903118083, Reka Noviana Putri dengan NIM 903118093, dan Syamsul Rijal Ahmad Salam dengan NIM 903118082. Kami akan membahas materi tentang data, sumber, dan ukuran demografi. Langsung saja untuk materi pertama tentang sumber-sumber statistik demografi. Baik, perkenalkan saya Zohriatul Hasanah akan menjelaskan materi tentang sumber-sumber statistik demografi. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa sumber data adalah segala sesuatu yang diterbitkan oleh badan-badan resmi atau kelompok atau perorangan. Adapun menurut cara memperoleh data demografi dapat dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama, data primer. Data primer adalah data yang dikumpulkan oleh pengguna data dan diperoleh dari responden secara langsung. Kemudian yang kedua, data sekunder. Data sekunder adalah data yang dikumpulkan oleh pihak lain dan digunakan oleh pengguna data di pihak luar yang akan mengumpulkan data dan biasanya bersumber dari sumber-sumber resmi, seperti instansi pemerintah. Secara umum, ada 3 sumber utama data demografis, yaitu pertama, sensus penduduk, kedua, registrasi penduduk, dan yang ketiga, survei sampel. Untuk itu, saya akan menjelaskan terlebih dahulu sumber utama data demografis yang pertama, yaitu sensus penduduk. Sensus penduduk menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa atau disingkat PBB mendefinisikan sensus penduduk sebagai keseluruhan proses pencacahan, menghimpun, dan penyusunan dan penerbitan data demografi, ekonomi, dan sosial yang menyangkut semua orang pada waktu tertentu di suatu negara atau suatu wilayah tertentu. Dari definisi tersebut bisa disimpulkan bahwa sensus penduduk memiliki 3 dimensi, yakni pencatatan menyeluruh, jangka waktu tertentu, dan mencakup wilayah tertentu. Yang pertama, pencatatan yang menyeluruh terhadap semua orang. Artinya, semua orang yang tinggal di suatu wilayah atau suatu negara wajib dicatat tanpa terkecuali. Yang kedua, dilaksanakan pada jangka waktu tertentu. Artinya, sensus harus dilaksanakan pada waktu tertentu, umumnya 10 tahun sekali. Yang ketiga yaitu mencakup suatu wilayah tertentu. Artinya, ruang lingkup sensus harus meliputi suatu wilayah administratif tertentu dan biasanya digunakan batasan administrasi negara. Selanjutnya, sensus penduduk dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu dengan de jure atau dengan de facto. De jure berarti mencacah penduduk yang resmi berdomisili di daerah tersebut. Sedangkan untuk de facto berarti mencacah penduduk yang bertempat tinggal di suatu wilayah pada jangka waktu tertentu, tetapi tidak termasuk penduduk resmi bagi wilayah yang bersangkutan. Selanjutnya, ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kualitas hasil penduduk, terutama yang berkaitan dengan pelaksanaan pencacahan di lapangan, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, kerjasama atau partisipasi dari masyarakat. Penduduk perlu diyakinkan bahwa hasil sensus penduduk berguna terutama untuk perencanaan pembangunan ekonomi, sosial, dan politik. Oleh sebab itu, informasi mengenai sensus penduduk dan manfaatnya harus selalu disampaikan kepada masyarakat luas. Yang kedua, kondisi geografis dan topografis. Mudah dan sulitnya situasi geografis dan topografis di wilayah sensus
sangat mempengaruhi kelengkapan cakupan sensus penduduk. Daerah-daerah yang berada di pedalaman atau wilayah pegunungan seringkali tidak dicapai oleh para petugas sensus. Yang ketiga yaitu kualitas petugas. Petugas lapangan merupakan jembatan antara keadaan lapangan dengan pemakaian hasil sensus. Oleh karena itu, diperlukan petugas yang memiliki kualitas dan mempunyai dedikasi yang tinggi terhadap pekerjaannya. Keduanya dapat dibentuk dengan melakukan persiapan, perencanaan, dan pelatihan. Keempat, kualitas penduduk sebagai responden sensus. Responden perlu mengetahui dengan benar maksud dari pertanyaan yang diajukan oleh para petugas dan diharapkan responden menjawab dengan jujur. Dan yang terakhir yaitu perencanaan dan pelaksanaan. Pelaksanaan di lapangan dapat berjalan baik jika terlaksana sesuai dengan rencana yang telah dibuat oleh para petugas sebelum serta ditunjang dengan peralatan-peralatan yang dibutuhkan. Selanjutnya tentang sensus penduduk tahun 2020. Sensus penduduk 2020 adalah sensus penduduk yang ketujuh sejak Indonesia merdeka. Sebelumnya, ada 6 sensus penduduk yang telah dilaksanakan pada tahun 1961, 1971, 1980, 1990, 1990, 2000, dan 2010 dengan menggunakan metode tradisional, yaitu mencatat setiap penduduk dari rumah ke rumah. Namun, untuk sensus penduduk di tahun 2020, untuk pertama kalinya menggunakan metode kombinasi dengan memanfaatkan data administrasi dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kementerian Dalam Negeri, sebagai data dasar dalam pelaksanaan sensus penduduk tahun 2020. Sensus penduduk 2020 mencatat penduduk Indonesia pada September 2020 sebanyak 270,20 juta jiwa, di mana sejak sensus penduduk yang pertama tahun 1961 ini, jumlah penduduk terus mengalami peningkatan. Dapat kita lihat bahwasanya hasil dari sensus penduduk tahun 2020 jika dibandingkan dengan sensus penduduk tahun 2010 memperlihatkan penambahan jumlah penduduk sebanyak 32,56 juta jiwa. Selanjutnya, untuk sumber data demografi yang kedua yaitu registrasi penduduk. Menurut PBB, registrasi penduduk didefinisikan sebagai suatu kegiatan pencatatan mengenai kelahiran hidup, kelahiran mati, kematian, perkawinan, perceraian, adopsi termasuk pengakuan, pengesahan, pembatalan, dan perpisahan yang dilakukan secara terus-menerus dan berkesinambungan. Dari definisi PBB ini, tidak memasukkan peristiwa migrasi dalam registrasi penduduk. Hal ini dikarenakan adanya asumsi bahwa tidak semua orang mengalami kejadian migrasi. Dalam rangka memperbaiki pencatatan registrasi penduduk, Indonesia memasukkan unsur kejadian migrasi, yaitu pelaporan peristiwa pindah dan datang dari suatu tempat ke tempat yang lain. Di Indonesia, pengelolaan pencatatan lahir, kematian, pindah, dan datang dinamakan administrasi kependudukan yang berada dalam tanggung jawab Departemen Dalam Negeri. Seperti yang kita ketahui bahwa sensus penduduk mencatat penduduk secara de facto dan de jure. Namun, untuk registrasi penduduk ini hanya mencatat penduduk secara de jure saja, yaitu penduduk yang secara legal diakui sebagai penduduk di wilayah yang bersangkutan.
Selanjutnya yaitu mengenai perbedaan dalam penyelenggaraan sensus penduduk dan registrasi penduduk. Untuk perbedaan yang pertama yaitu mengenai waktu pencatatan. Sensus penduduk memiliki periode selama 10 tahun atau 5 tahun sekali. Sedangkan untuk registrasi penduduk dilakukan secara terus-menerus secara kontinu. Untuk perbedaan yang kedua yaitu mengenai cara pencacahan. Dalam sensus penduduk yang dicatat ialah individu atau orang tersebut. Dalam sensus, pencacahan mendatangi rumah tangga dan mencatat ciri-ciri setiap orang. Sedangkan untuk registrasi penduduk yang dicatat ialah kejadiannya. Dalam pencatatan registrasi ini, masyarakat atau penduduk harus melaporkan kejadian vital atau perubahan kependudukan, misalnya kelahiran, kematian, dan perpindahan. Untuk perbedaan yang ketiga yaitu mengenai isi catatan. Sensus penduduk bersifat data dasar penduduk, yaitu penduduk menurut ciri demografi seperti umur dan jenis kelamin, dan ciri sosial serta ekonomi seperti pendidikan, pekerjaan, tempat tinggal, dan pendapatan. Sedangkan untuk registrasi penduduk biasanya berhubungan dengan keperluan hukum dan sifatnya legal, yang biasa berisi mengenai nama, umur, nama suami atau istri, dan jenis kelamin. Selain itu, berisi tentang tanggal kejadian, tanggal pelaporan, tempat atau alamat kejadian, dan alamat rumah. Selanjutnya yaitu mengenai kelebihan, di mana kelebihan sensus penduduk ini yaitu yang pertama, cakupannya yang menyeluruh untuk semua penduduk. Yang kedua, memiliki sistem campuran yaitu de facto dan de jure. Yang ketiga, dipublikasikan secara meluas. Dan yang keempat, dapat dilakukan analisis sampai tingkat kabupaten atau kota. Sedangkan untuk registrasi penduduk, kelebihannya yaitu jika dilakukan secara konsisten, maka registrasi penduduk ini merupakan sumber data yang terbaik karena ada jaminan mengenai akan kelengkapan data asalkan semua kejadian dilaporkan kepada petugas. Kemudian, kecermatan laporan asalkan setiap kejadiannya segera dilaporkan. Dan yang terakhir, yaitu tersedianya data secara terus-menerus asalkan dibuat pelaporan berupa data statistik seperti statistik kelahiran atau kematian tingkat kecamatan atau kabupaten kota dalam suatu tahun tertentu. Selain kelebihan dari sensus penduduk dan registrasi penduduk, juga terdapat kelemahan. Yang pertama, untuk sensus penduduk ini memerlukan biaya pengumpulan yang cukup besar. Kemudian hanya tersedia setiap periode tertentu yaitu 10 tahun sekali. Dan yang terakhir, umumnya tidak mempublikasikan data pada level administrasi terendah, misalnya kecamatan secara terperinci. Untuk kekurangan dari registrasi penduduk ini yaitu umumnya pendaftaran penduduk hanya dilakukan terhadap penduduk de jure saja. Kemudian, sifatnya legal, hanya sedikit informasi yang disajikan. Kemudian, sangat bergantung pada sistem petugas pelaksana serta kesadaran masyarakat untuk melapor. Selanjutnya, kelemahan dari registrasi penduduk ini yaitu yang pertama, umumnya pendaftaran penduduk hanya dilakukan terhadap penduduk de jure saja. Kemudian yang kedua yaitu sifatnya legal, hanya sedikit informasi yang disajikan. Yang ketiga, sangat bergantung pada sistem petugas pelaksana, serta kesadaran masyarakat untuk melapor. Dan yang terakhir yaitu, jika tidak dilakukan secara konsisten, maka kelengkapan data dapat terganggu. Selanjutnya, untuk sumber data demografi yang ketiga yaitu survei sampel. Istilah survei umumnya digunakan oleh para peneliti sosial untuk mendeskripsikan suatu kegiatan yang berhubungan dengan suatu metode pengumpulan data.
Riset dalam ilmu sosial umumnya menggunakan survei untuk mengumpulkan data tentang perilaku penduduk seperti sikap, kepercayaan, pendapat, karakteristik, dan pengetahuan atau harapan responden. Sedangkan dalam bidang kependudukan, survei dilakukan untuk memperoleh data yang lebih terperinci dan spesifik, serta untuk memenuhi kebutuhan data antar sensus. Ada beberapa hal yang membedakan survei dengan sensus penduduk. Perbedaannya antara lain yang pertama mengenai cakupan penduduk yang dicacah. Dalam sensus, seluruh penduduk dicacah, sedangkan untuk survei hanya mencacah sebagian sampel penduduk saja. Kemudian yang kedua mengenai fleksibilitas pelaksanaan. Sensus harus dilakukan secara periodik, sedangkan untuk survei bisa dilakukan kapan saja sesuai dengan kebutuhan. Dan perbedaan yang terakhir yaitu mengenai topik yang dikumpulkan. Di dalam sensus, pengumpulan data ditekankan pada keterangan demografis, sosial, dan ekonomi secara umum. Sedangkan untuk survei, pengumpulan data dilakukan untuk topik-topik yang lebih beragam, spesifik, terperinci, dan sesuai dengan kebutuhan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai sumber-sumber statistik demografi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh tim kelompok saya. Materi kedua tentang evaluasi data demografi. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Rekana Vina Putri. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi yang pertama itu evaluasi data, di mana evaluasi terhadap data sensus atau registrasi merupakan hal yang mutlak untuk dilakukan. Evaluasi data dalam hal ini diperlukan yang pertama untuk melihat tingkat keakurasian data. Nah, yang kedua itu evaluasi data ditemukan adanya kesalahan. Hendaknya dikaji sampai sejauh mana kesalahan itu terjadi dan apakah ada kemungkinan untuk membuat penyesuaian atau adjustment untuk menghilangkan atau mengurangi derajat kesalahan data. Nah, di mana dengan demikian estimasi penduduk yang dilakukan juga akan terhindar dari kesalahan data. Nah, di sini cara-cara evaluasi data secara sederhana yang umum dilakukan adalah yang pertama itu membandingkan data penduduk yang diperoleh dengan konfigurasi data yang dikembalikan kepada teoritis, misalnya dibandingkan dengan penduduk stasioner. Nah, yang kedua itu membandingkan dengan data dari daerah lain dalam kesatuan nasional yang sama yang diperkirakan mempunyai kondisi daerah dan karakteristik penduduk yang serupa. Nah, selanjutnya yang ketiga membandingkan dengan data lain yang dikumpulkan untuk tujuan lain, misalnya dengan hasil pencatatan calon pemilih atau pemilihan umum. Nah, adapun yang keempat memerilaku secara langsung ke lapangan, misalnya dengan melakukan survei pasca pencatatan atau post enumeration survey. Nah, yang kedua evaluasi data umur dan jenis kelamin. Nah, yang pertama terdapat pelapor umur, di mana data penduduk menurut umur merupakan sumber data yang sangat penting dalam membuat estimasi penduduk dan analisa demografi. Namun, seringkali mengandung kesalahan pelaporan umum dan kesalahan karena kekurangan cakupan pencacahan penduduk. Dalam hal ini, registrasi kesalahan disebabkan karena kekurangan pencatatan kejadian-kejadian vital. Nah, beberapa cara untuk melihat kadar kesalahan pelaporan umur antara lain yaitu yang pertama dengan menyelidiki data. Dua, membandingkan dengan suatu model tertentu analisis. Nah, yang ketiga terdapat rasio yang dihitung dari penduduk menurut struktur umur tertentu. Dan yang keempat pengukuran tingkat kecermatan umur dengan rata-rata atau means dan indeks. Terdapat pula rasio jenis kelamin seks ratio.
Pelaporan jenis kelamin umumnya lebih akurat dibandingkan dengan pelaporan umur kesalahan umumnya. Terjadi karena pencacahan covert error. Nah, kesalahan semacam ini dapat terjadi disebabkan petugas pencacah kurang cermat melakukan pendataan penduduk ataupun oleh masyarakat yang melaporkannya. Nah, cara yang paling mudah untuk mendeteksi apakah terdapat kesalahan pelaporan jenis kelamin yaitu dapat dilihat dengan menggunakan rasio jenis kelamin sex ratio. Rasio jenis kelamin adalah perbandingan antara banyaknya penduduk laki-laki dengan banyaknya penduduk perempuan. Hal yang umum terjadi adalah rasio jenis kelamin sekitar 95 sampai 99 laki-laki dari 100 perempuan. Adapun yang ketiga, evaluasi data fertilitas. Nah, di mana seperti telah diuraikan sebelumnya, data fertilitas dapat diperoleh dari registrasi, sensus atau survei sampel. Nah, yang pertama registrasi. Data fertilitas tersedia dari registrasi adalah statistik kelahiran, di mana kelemahan data tersebut adalah yang pertama, kesalahan memberikan informasi tentang fertilitas umumnya terjadi karena orang tua tidak memahami pengertian mengenai lahir hidup. Nah, yang kedua, terdapat kesalahan mengenai kelengkapan atau cakupan registrasi. Nah, yang ketiga, terdapat ketepatan pencatatan tempat. Nah, adapun yang terakhir itu ketepatan pencatatan waktu. Nah, adapun evaluasi data dari sensus penduduk dan survei, di mana dalam sensus penduduk dan survei, data fertilitas umumnya dapat diperoleh dari 3 sumber. Antara lain, yang pertama, sumber data fertilitas dapat diperoleh dari pertanyaan mengenai anak yang dilahirkan terakhir dalam waktu 1 tahun sebelum pencatatan. Nah, yang kedua, informasi yang diperoleh dari pertanyaan kepada wanita pernah kawin mengenai jumlah anak yang pernah dilahirkan. Nah, adapun yang ketiga, sumber data ketiga ini adalah informasi yang tercatat dalam daftar anggota rumah tangga, yakni mengenai anak-anak yang tinggal dalam rumah tangga bersama ibunya menurut umur anggota rumah tangga dan hubungan kepala rumah tangga. Nah, di mana estimasi tingkat fertilitas dari sumber data ini dilakukan dengan menggunakan metode anak kandung dan merupakan estimasi tidak langsung. Nah, terdapat juga yang keempat, perlu dicatat pula bahwa data fertilitas yang tersedia dari suatu survei cukup beragam jenisnya dan tergantung dari tujuan survei itu sendiri. Nah, adapun survei fertilitas yang lengkap umumnya mengumpulkan keterangan tentang jumlah anak yang pernah dilahirkan hidup oleh wanita yang pernah kawin. Nah, yang kedua, riwayat kehamilan dan riwayat kelahiran yang dialami oleh wanita pernah kawin lengkap dengan jenis kelamin anak dan tanggal kelahirannya. Nah, yang ketiga, status kehamilan. Nah, adapun yang terakhir itu keterangan tentang latar belakang demografi responden atau umur saat survei dan umur kawin pertama serta status perkawinan saat survei dan latar belakang sosial dan ekonomi wanita. Nah, adapun materi yang terakhir yaitu evaluasi mortalitas. Seperti halnya dengan data fertilitas dan mortalitas dapat diperoleh dari 3 sumber data, yaitu registrasi vital, sensus, dan survei. Nah, di mana data mortalitas dari registrasi vital, peristiwa kematian idealnya dicatat melalui sistem registrasi vital, karena sistem ini dapat mencatat kejadian kematian segera setelah peristiwa kematian tersebut terjadi dari waktu ke waktu. Pada kenyataannya, sistem registrasi vital di Indonesia yang bersifat nasional sampai saat ini belum berjalan dengan semestinya, ataupun dikatakan belum ada sistem registrasi vital yang ada, baru bersifat lokal dan terbatas pada beberapa tempat yang tertentu saja, dan masih belum mampu menjadi sebuah kejadian kelahiran dan kematian di tempat
tersebut. Akibatnya, perkiraan angka kematian di Indonesia selama ini masih berdasarkan data kematian yang bukan berasal dari sistem registrasi vital, di mana Indonesia sensus atau data penduduk masih merupakan sumber data kematian yang diandalkan. Nah, adapun terdapat data mortalitas dari sensus dan survei, di mana berbeda dengan sistem registrasi vital. Pada sensus atau survei, kejadian kematian dicatat setelah sekian lama peristiwa kematian itu terjadi. Nah, dalam data ini, data kematian yang diperoleh melalui sensus atau survei dapat digolongkan menjadi dua bentuk, yaitu sebagai bentuk yang pertama bentuk langsung atau direct mortality data. Nah, yang kedua bentuk tidak langsung atau indirect mortality data. Nah, di mana data kematian bentuk langsung diperoleh dengan menanyakan kepada kepala rumah tangga atau wakilnya tentang ada tidaknya kejadian kematian dalam rumah tangga selama kurun waktu tertentu. Data kematian bentuk tidak langsung di sini pula diperoleh melalui pertanyaan tentang kelangsungan hidup. Golongan penduduk itu tertentu seperti anak, ibu, dan ayah. Misalnya, wanita pernah kawin ditanyakan umurnya, jumlah anak yang lahir hidup, dan jumlah anak yang masih hidup. Nah, dengan demikian data kematian yang sering dipakai di Indonesia adalah data kematian bentuk tidak langsung, dan biasanya yang dipakai adalah data survivorship atau anak. Selain sumber data tersebut, data kematian untuk penduduk golongan tertentu di suatu tempat kemungkinan dapat diperoleh dari rumah sakit, dinas pemakaman, dan kantor polisi lalu lintas. Terima kasih. Materi ketiga tentang ukuran-ukuran demografi. Baiklah, saya akan sedikit menjelaskan tentang ukuran-ukuran demografi. Ukuran ilmu demografi adalah bilangan yang menunjukkan besar satuan ukuran suatu fenomena demografi. Fenomena demografi tersebut yakni fertilitas atau kelahiran, mortalitas atau kematian, perkawinan, dan migrasi atau perpindahan. Tujuan dari pengukuran fenomena tersebut adalah dinamika yang terjadi dalam penduduk dapat diketahui, dipelajari secara sistematis, dianalisis, dan dibandingkan. Data demografi berasal dari sumber-sumber data kependudukan seperti sensus penduduk, registrasi vital, dan survei. Selanjutnya, diolah untuk menghasilkan ukuran-ukuran demografi yang akan digunakan oleh berbagai pihak untuk berbagai keperluan. Ukuran-ukuran demografi dapat dikelompokkan menjadi angka absolut atau mutlak dan angka relatif. Angka relatif terdiri dari jumlah absolut, ukuran kohort, ukuran period, dan prevalensi. Angka relatif dari persentase, proporsi, angka, dan rasio. Yang pertama, angka absolut atau biasa disebut juga dengan count. Angka absolut atau count adalah banyaknya peristiwa demografi tertentu di suatu wilayah dalam jangka waktu tertentu. Jumlah penduduk, jumlah kelahiran, jumlah kematian, dan jumlah perpindahan. Dan jumlah perpindahan adalah ukuran demografi dalam angka absolut. Contohnya, jumlah penduduk Indonesia menurut SP 2020 pada September 2020 sebanyak 270,20 juta jiwa. Untuk kepentingan perencanaan atau pelaksanaan program kependudukan, angka absolut akan sangat diperlukan. Misalnya, jika diketahui bahwa di Indonesia ada sebanyak 4 juta bayi lahir per tahun, maka dapat diperkirakan bahwa berapa banyak obat-obatan yang diperlukan. Yang kedua, angka atau disebut juga dengan rate. Angka atau rate adalah banyaknya peristiwa demografi dari suatu penduduk dalam jangka waktu tertentu. Ada dua jenis angka, yaitu angka kasar dan angka spesifik. Angka kasar atau biasa disebut juga crude rate adalah angka yang pembaginya penduduk lengkap. Sedangkan angka spesifik atau specific rate adalah angka yang pembaginya merupakan golongan penduduk tertentu. Yang ketiga, rasio atau biasa disebut dengan ratio. Rasio atau ratio adalah jumlah dalam perbandingan terhadap jumlah lainnya, dinyatakan dalam persen atau per seribu. Contohnya itu rasio jenis kelamin. Rasio jumlah penduduk laki-laki dan jumlah penduduk perempuan
Penduduk Indonesia menurut SP 2020 adalah 102. Artinya, terdapat 102 orang laki-laki di antara 100 orang perempuan di Indonesia pada tahun 2020. Yang keempat, proporsi atau proportion. Proporsi atau proportion adalah perbandingan, namun pembilang merupakan bagian dari penyebut. Contohnya itu, proporsi penduduk Indonesia yang tinggal di daerah perkotaan menurut SUPAS 1995 adalah 35,1% dari jumlah seluruh penduduk Indonesia. Yang kelima, konstanta atau biasa disebut dengan konstan. Konstanta atau konstan adalah suatu bilangan tetap atau arbitrary number, misalnya 100, 1000, atau 100.000. Dalam rumus, ukuran-ukuran demografi dinyatakan dengan alfabet K. Pengalihan dengan alfabet K dilakukan supaya pengertian mengenai ukuran-ukuran demografi menjadi lebih jelas. Contohnya itu, hasil estimasi angka kelahiran kasar Indonesia menurut hasil 1990 adalah 0,028. Angka ini kemudian dikalikan dengan K, yaitu 1000, yang akan berarti dari setiap 1000 penduduk Indonesia terjadi kelahiran sebanyak 28 orang. Yang keenam, ukuran Kohor atau core measure. Ukuran Kohor atau core measure adalah ukuran peristiwa demografi pada suatu kohor. Kohor adalah sekelompok orang yang mempunyai pengalaman waktu yang sama atau biasanya 1 tahun dari suatu peristiwa tertentu. Yang ketujuh, ukuran period atau period measure. Ukuran period atau period measure adalah suatu ukuran mengenai peristiwa yang terjadi dari sebagian penduduk maupun keseluruhan selama satu periode tertentu. Contohnya, angka kematian seluruh penduduk Indonesia dalam tahun 2020. Yang kedelapan, incidence atau biasa disebut dengan incidence. Incidence atau incidence adalah jumlah kejadian atau kasus baru selama satu periode tertentu. Contohnya, insiden COVID-19 selama bulan Juli 2021 di Provinsi Sulawesi Selatan tercatat kasus baru mencapai 880 pasien baru. Yang kesembilan, prevalensi atau prevalence. Prevalensi atau prevalence adalah jumlah kejadian atau kasus baru dan lama pada suatu periode tertentu. Contohnya, prevalence penyakit tuberkulosis selama tahun 2020 di Kota Gunung Kidul adalah 217 orang. Yang ke-10, prevalensi titik atau point prevalence. Prevalensi titik atau prevalence adalah jumlah kejadian atau kasus pada suatu saat tertentu. Contohnya, jumlah penderitaan tuberkulosis di kota alfabet X pada tanggal 1 Januari 1980 adalah 240 orang. Sekian dan terima kasih. Itulah materi dari kelompok 3. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.